Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal UP untuk mata pelajaran PPKN bagian yang keempat. Nah, bagi sahabat guru yang belum menyaksikan bagian 1 sampai bagian 3, nanti akan saya letakkan linknya di deskripsi. Dan bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel YouTube saya supaya terus berkembang. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya mengupload video saya selanjutnya, masih terus seputaran tentang PPG. Oke, sahabat guru, kita langsung saja ke capaian pembelajaran yang ke-13 untuk materi pokok, yaitu prosedur evaluasi pembelajaran dengan capaian pembelajaran menguasai prinsip dan prosedur evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN. Dengan indikator esensialnya, menentukan prosedur evaluasi pembelajaran PPKN berdasarkan jenis instrumen. Kita lihat soalnya di sini. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar, maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengidentifikasi masalah, D. Menemukan masalah, E. Merumuskan masalah. Kita lihat jawabannya adalah B, yakni mengumpulkan informasi. Nah, jadi ketika guru dalam suatu kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari sebagai sumber belajar, maka tampilan guru tersebut dapat dikategorikan sebagai mengumpulkan informasi karena dalam melakukan prosedur evaluasi pembelajaran, maka guru harus mengarah pada pendekatan saintifik. Dalam kegiatan di mana guru yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah, dikategorikan mengumpulkan informasi. Karena kita lanjut ke capaian pembelajaran yang ke-14 dengan materi pokok perencanaan dan pelaksanaan penilaian, di mana capaian pembelajarannya adalah merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN dengan indikator esensial menentukan jenis penilaian berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran soalnya. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak A. Objektif, B. Adil, C. Sahih, D. Akuntabel, E. Valid. Jawabannya adalah B, yakni adil. Karena kalau kita lihat dari soal ini, guru membedakan antara instrumen yang digunakan untuk peserta didik laki-laki dan perempuan. Terlihat pembahasannya. Guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN, maka tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena berbeda jenis kelamin. Karena hal ini menjadi tidak adil. Guru dalam melakukan penilaian harus dilakukan dengan adil dan tidak membedakan latar belakang maupun jenis kelamin. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian, capaian pembelajaran yang ke-15 dengan materi pokok perencanaan dan pelaksanaan penilaian, di mana capaian pembelajarannya merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN, di mana indikator esensialnya adalah merumuskan langkah-langkah dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran. Kita lihat soalnya.
Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah A. Tujuan pembelajaran diketahui, B. Teknik penilaian ditentukan, C. Penilaian telah dilaksanakan, D. Instrumen penilaian telah disusun, E. Kunci jawaban disusun. Jadi kata kunci dari soal ini adalah kisi-kisi penilaian itu kapan kita mengembangkannya, setelah kegiatan apa. Kita lihat jawabannya adalah B, yakni teknik penilaian ditentukan. Jadi kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah teknik penilaian ditentukan. Sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran. Setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi yang dibuat memuat materi, indikator, pencapaian kompetensi, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan berapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi. Kita lanjut ke soal terakhir di video saya kali ini dengan materi pokok perencanaan dan pelaksanaan penilaian, di mana capaian pembelajarannya adalah merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN dengan indikator esensialnya, mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kita lihat contohnya. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Lembar observasi, B. Produk, C. Proyek, D. Skala sikap, E. Tes tertulis uraian. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan jenis instrumen penilaian di mana indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yaitu menggunakan kata KKO menganalisis. Kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah E, yakni tes tertulis uraian. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah tes tertulis berupa uraian. Karena guru ingin mengetahui pemikiran peserta didik terkait makna yang itu akan lebih mendalam jika menggunakan uraian dibandingkan siswa menggunakan lembar observasi, produk, proyek, maupun skala sikap. Nah, sahabat guru, demikianlah video saya kali ini, bagian yang keempat untuk PPKN. Sahabat guru, jawaban yang saya berikan di video ini merupakan jawaban yang saya yakini menurut pemahaman dan analisis soal saya yang menurut saya benar. Jika sahabat guru memiliki jawaban yang berbeda, itu boleh saja karena memang kita memiliki pemahaman konsep dan analisis soal yang berbeda. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.